Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari tim 1. Pada video kali ini kita akan melakukan percobaan penerapan optik geometri, yaitu pantulan, pembentukan bayangan cermin datar dan cermin sferis, yakni cermin cekung dan cermin cembung. Pernah berpikir, kenapa kaca spion motor bisa memperlihatkan luas jalanan, sementara cermin hias justru memperbesar detail wajah? Jawabannya bukan sihir, tapi fisika. Kami dari tim 1 akan membuktikan hukum pemantulan serta rahasia di balik bayangan cermin datar serta sferis melalui eksperimen langsung. Let's dive into the light! Pada percobaan pertama menggunakan cermin cekung, jarak antara lilin dan layar adalah 32,5 cm, sedangkan jarak lilin ke sendok adalah 4 cm. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bayangan dapat terbentuk pada layar, yang berarti bayangan bersifat nyata dan terbalik. Pada percobaan kedua, jarak lilin ke layar menjadi 38,5 cm dan jarak lilin ke sendok sebesar 4,5 cm. Bayangan yang terbentuk masih dapat ditangkap layar, sehingga tetap bersifat nyata. Perubahan jarak ini mempengaruhi posisi bayangan yang semakin jauh. Pada percobaan ketiga, jarak lilin ke layar adalah 23,4 cm dan jarak lilin ke sendok sebesar 5 cm. Bayangan tetap terbentuk pada layar, namun posisinya lebih dekat dibanding percobaan sebelumnya. Dari ketiga percobaan ini dapat disimpulkan bahwa pada cermin cekung, bayangan dapat bersifat nyata dan dapat ditangkap layar, tergantung pada posisi benda terhadap titik fokus. Pada percobaan pertama cermin cembung, jarak lilin ke layar adalah 32,5 cm dan jarak ke lilin ke sendok 3,5 cm. Bayangan terbentuk jelas, nyata, dan terbalik. Pada percobaan kedua, jarak lilin ke layar adalah 58,5 cm dan jarak ke sendok 5 cm. Hasilnya juga sama. Bayangan dapat ditangkap layar secara nyata dan terbalik. Pada percobaan ketiga, dengan jarak lilin ke layar 17,5 cm dan jarak ke sendok 4,5 cm, bayangan tetap terlihat pada layar secara jelas, nyata, dan terbalik. Pada percobaan pertama, jarak lilin ke cermin adalah 14 cm, sedangkan jarak lilin ke layar sebesar 18 cm. Bayangan yang terbentuk berada 14 cm di belakang cermin. Bayangan tersebut bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan benda. Pada percobaan kedua, jarak lilin ke cermin adalah 9 meter dan jarak lilin ke layar sebesar 14 cm. Bayangan terbentuk sejauh 9 cm di belakang cermin. Sifat bayangan tetap sama, yaitu maya, tegak, dan sama besar. Percobaan ketiga, jarak lilin ke cermin adalah 5 cm, sedangkan jarak lilin ke layar sebesar 11 cm. Bayangan terbentuk pada jarak 5 cm di belakang cermin. Bayangan tetap bersifat maya, tegak, dan sama besar. Berdasarkan ketiga percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada cermin datar, jarak bayangan selalu sama dengan jarak benda terhadap cermin. Hal ini sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Sekarang kita akan mencoba pantulan dari cermin. Yang pertama, kita menggunakan cermin datar. Pada percobaan pertama, saat sinar datang tegak lurus garis normal atau dengan sudut 0 derajat, cahaya dipantulkan kembali dengan sudut yang sama, yaitu 0 derajat. Hasilnya, pantulan terlihat sangat simetris tepat di arah datangnya sinar. Percobaan kedua, ketika arah sinar kita geser ke kanan sebesar 50 derajat, yang berarti sudut datangnya adalah 40 derajat. Cahaya dipantulkan ke arah kiri dengan sudut pantul yang tetap sama 40 derajat. Pada percobaan ketiga, begitu juga saat kita arahkan dari kiri sebesar 130 derajat, meski posisinya berubah, sudut datang tetap sama 40 derajat, menghasilkan sudut pantul yang sama juga 40 derajat ke arah kanan, konsisten dan simetris terhadap garis normal.
Sekarang pantulan cahaya dari cermin cembung. Kali ini kita menggunakan media yaitu lensa cembung. Pada percobaan pertama, saat sinar diarahkan tepat ke tengah lensa, cahaya memantul menyebar dan membentuk pola unik seperti huruf U terbalik. Pada percobaan kedua, jika kita naikkan ke bagian atas lensa, pantulannya menyebar lebih luas lagi, membentuk lengkungan U terbalik yang ukurannya lebih besar. Pada percobaan ketiga, sebaliknya, pada bagian bawah lensa, pantulan cahaya justru menyusut, menghasilkan pola U yang terbalik yang lebih kecil. Pada percobaan keempat, saat sinar datang dari sisi kanan dan kiri, pantulan menjadi condong dan membentuk pola huruf U terbalik, yang arahnya berlawanan dengan sinar datang. Selanjutnya, kita menggunakan cermin cekung. Media yang digunakan yaitu sendok. Pada percobaan pertama, saat arah sinar datang, kita letakkan pada tengah sendok dengan jarak 60 cm, cahaya yang dipantulkan menyebar dan tidak terfokus. Pada percobaan kedua, saat arah sinar datang berada di bagian kiri sendok dengan jarak 60 cm, cahaya yang dipantulkan juga menyebar, membentuk lonjong dan tidak terfokus. Pada percobaan ketiga, saat arah sinar datang berada di tengah sendok dengan jarak 30 cm, cahaya yang dipantulkan mulai tajam dan mulai terfokus pada satu titik. Pada percobaan keempat, saat arah sinar datang berada di tengah sendok dengan jarak yaitu 10 cm, cahaya yang dipantulkan semakin tajam dan mendekati titik fokus. Dari ketiga percobaan ini, kita bisa melihat bagaimana bentuk permukaan cermin sangat memengaruhi arah dan fokus pantulan cahaya. Nah, itulah dia pembuktian dari kami mengenai hukum pantulan pada cermin datar dan sferis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim 1 izin pamit undur diri. Terima kasih.